Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya di channel BOG Asli. Oke, di video kali ini gue mau cerita sedikit. Karena motor gue udah setahunan lah nggak pernah dipakai lagi. Dan terakhir pemakaian gue itu 9 bulan tanpa perawatan. Jadi hari ini gue mau cerita sedikit. Kalau motor bore up nggak dirawat itu ya begini jadinya. Jadi kenapa gue nggak pakai lagi jarak jauh, nggak pakai lagi kemana-mana ya, karena takut ada trouble di jalan. Soalnya dari si mesin sama si PT juga sebenarnya udah minta dibongkar, ada part yang harus diganti. Nah kebetulan hari ini gua mau ya sharing sedikit lah buat kalian yang mungkin motornya udah robahan atau udah ya bore up tipis-tipis lah. Jadi itu sebenarnya wajib dicek ya untuk mesin sama CVT-nya. Karena kalau enggak ya seperti ini. Gua contohin dulu satu ya. Yang pertama, mesin. Nah, yang pertama itu mesin. Pertama gua naik itu dia nggak apa ya? Dia nggak sekasar ini. Suaranya itu bener-bener kasar kalau sekarang kan. Ini kemungkinan nah ini kemungkinan si mesin itu minta dibongkar karena udah ada ngebul tipis juga. Jadi mungkin ini ring sernya kena, tapi kalau dibongkar ini harus sekalian sama pistonnya harus diganti. Terus di sini si bearing nokennya udah kena karena ini suaranya udah kasar banget. Terus minta di skir ulang karena tenaganya udah nggak ada ya, udah loyo banget. Karena 9 bulan itu terakhir gua pakai jarak jauh Ciamis Pangandaran terus tanpa perawatan ya. Jadi ini minta dibongkar. Untuk pembongkaran ini atau penggantian ini gua kalkulasiin ya sekitar 800-an ini habis. Karena piston aja kalau beli motowan itu sekitar 500. Terus skir klep, terus ya pembersihan semuanya sekitaran segitulah. Nah untuk CVT juga sama di sini. Kemarin sempat gua bongkar. Jadi untuk bagian per belakangnya itu udah loyo juga, minta diganti. Puli depan di sini juga udah agak oblak karena di sini udah di derajat ya 13,5 kalau nggak salah. Terus oblak dikit, lolarnya juga udah kena. Terus per ganda juga ya, per kampas ganda yang 3 itu udah minta diganti juga karena gimana ya, udah nggak enak banget lah, jalannya itu udah kacau pokoknya. Untuk kelistrikan sih aman ya, untuk kelistrikan aman. Aki nggak pernah tekor karena selalu gua hidupin motornya ya, selalu diangetin. Untuk karbu juga nggak masalah, meskipun tanpa pakai filter tuh dia aman, nggak apa-apa. Cuman selama setahun nggak dipakai itu permasalahannya tuh ada di rem depan. Nah rem depan ininya macet, dia nggak balik lagi, nggak tahu kenapa. Terus apa ya? Di sini shockbreaker juga udah gue pindahin ke motor M3. Terus pengereman di sini juga sama nih. Untuk kaliper depan selama setahun gak dipakai, dia kayaknya kotor, dia si piston ininya nggak balik lagi. Jadi agak gimana ya, agak macet lah. Jadi seret gitulah. Nah jadi kenapa gua nggak pakai lagi ya, karena takut terjadi apa-apa di jalan gitu loh. Orang suara mesin udah kasar, karena kalau dipakai lagi pakai jarak jauh terus trouble di jalan pasti ya semuanya pasti hancur. Apalagi kalau nokennya yang kena ya,
ini bearing noken kan yang kena, terus hancur, bisa jadi klep hancur, semuanya hancur. Kalau hancur semua kan itu bisa ya mengeluarkan uang lumayan banyak juga. Nah untuk karbu di sini gua nggak pakai filter ya, ini aman aja. Cuman kalau untuk perawatan sih sebenarnya untuk mesin itu 2 bulan sekali ya, itu wajib dibongkar semuanya, dibersihin ulang, disetel ulang. Kalau bisa ya dirawat terus lah tiap per bulannya. Untuk CVT juga sama. Kalau untuk CVT sih saran gua sebulan sekali aja ini bongkar, dicek aja terus bagian mana yang harus diganti, karena untuk CVT itu wajib bersih terus ya, karena kalau enggak ini geredak, itu pasti geredak ya. Nah terus untuk oli juga sama. Kalau oli sih saran gua olinya ganti tiap bulan, karena takut terjadi apa-apalah. Nah jadi mungkin begitu penjelasannya, dan hari ini gua mau test drive ya, karena kondisi berapa ini, kondisi setahun gak pernah gua bawa jalan, jadi hari ini mau gua bawa jalan. Oke, kita coba ke atas aja lah. No, ada bunyi kletek gitu. No, kedengeran kan suaranya itu udah kasar bener lah. Anjir lah, handphone gua berjatuh cowok. Kacau. Hampir jatuh. Parah. Nah oke guys, jadi setelah gue coba bejek dikit ya, ternyata
memang berat gitu loh, karena untuk tarikan atasnya udah loyo, jadi motornya agak ngempos karena mungkin dari efek efek mesin ini untuk minta pembilasan ulang ya, jadi minta di reset ulang, jadi minta dibongkar. Jadi ya begini, kalau memang udah gak enak ya mesti dibongkar. Nah makanya buat kalian yang mau bore up motor, jadi pikirin ulang ya, karena motor bore up itu jangka keawetannya itu nggak panjang. Jadi setiap 2 bulan sekali itu harus dibongkar. Apalagi udah spek 130 full ya. Pasti seperti ini. Karena kan kenapa bisa seperti itu? Karena untuk si bearing CVT ini cepet oblak karena si pernya itu dia udah keras. Jadi ini kendalanya pasti di bearing noken. Terus apalagi kalau kompresi padat itu efeknya ke kelahar stang piston ya. Jadi itu efek-efeknya sebenarnya. Cuman kalau kita dirawat terus kan pasti kita tahu apa kerusakan di bagian motor ini gitu. Nah untuk bagian CVT juga sama efeknya. Efeknya kalau pakai per yang misalkan 1500 atau 2000 rpm ya sama, dia menjepit ke penbelnya juga dia lebih keras. Jadi si penbel juga sama, dia cepet putus gitu. Apalagi yang puli depannya ini udah di derajat, apalagi udah dibubut ya, udah tipis, udah ringan, ini biasanya cepet oblak. Nah makanya wajib dirawat. Oke. Nah oke guys, mungkin sekian dulu dari video kali ini. Semoga bermanfaat ataupun ya ada sedikit pencahayaan lah buat kalian yang mau bore up motor. Ya resikonya seperti itu ya. Jadi untuk setahun ini sebenarnya gue pakai motor M3 yang original, dan ternyata ya memang enak pakai motor original. Mungkin next time ya gue akan bongkar lagi, riset lagi, terus CVT riset lagi ya kalau udah ada dana terkumpul lah ya. Nah untuk hari ini mungkin sekian. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.